meninggalkan amal karena manusia riya.
Tapi beramal tentang manusia. Ini, ya. Wal amal li ajli nasi syirkun. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Tipis bedanya antara yang dan syirik. Tipis. Kita beramal puasa sedekah, ya, dan berbuat baik-baik lainnya karena ini manusia. Karena ini dianggap orang soleh, ya. Karena ada maunya, bilang masalah penjelasan saya. Itu syirik. Karena apa? Karena Allah. Tapi karena mau manusia. Apa kata dia? Wal ikhlas. Ikhlas adalah ketika kita bisa terbebas dari beramal, ingin dan manusia dan meninggalkan amal karena amal manusia antara dua itu bisa. Bagaimana cara kita bisa mengkondisikan diri sholat, ya, dengan kualitas dan kualitas yang sama di saat kita bersebelahan dengan orang yang mungkin kita segani dengan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyamakan kondisi hati kita antara berinfak 1.000 rupiah dengan 100.000? Itu latihan, ya, latihan. Dan kawan, tim saya yang kawan berinfak 1.000 dan dapat tidak beri 2.000. Nah, itu udah jelas. Gimana cara kondisikan hati ini? Banyak kadang ya setan akan datang untuk mencampuri niat kita, untuk kemudian menghancurkan, untuk kemudian mengotori keikhlasan kita. Apalagi orang yang tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat bagaimana cara agar berlaku ikhlas. Dan wa'an sahlin at-tustari rahimahullahu ta'ala qala nadara al-qiyasu fi tafsir al-ikhlas. Wa'an sahl at-tustari rahimahullahu katanya orang-orang cerdas yaitu zaman dari Qais al-Qais pada dan sahabat yang Allah orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan dia bisa mengoptimalkan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Amal itu ada. Nah, orang-orang cerdas itu tafsir ikhlas dalam mengetahui penafsiran sunnah ikhlas atau tafsir ikhlas itu sendiri, ya. Nah, falam yajidu ghairu hada. Mereka tidak mendapatkan selain ini. Apa itu? Yang dimaksud ikhlas itu yang pertama, antakuna amrakum wa sukuluhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Bahwa bergeraknya, bekerjanya, baik diamnya, ya, dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama, ya, ataupun ada orang lain, baginya tidak ada apa-apa. Baginya hanya lillah, lillah ta'ala wahdahu. Hanya untuk Allah saja. Mungkin ada di sini hadirkan dengan berbagai macam niat. Banyak-banyak niat. Ada mungkin. Jadi biasanya kemarin laptopnya kan lama tak lah. Di Kawasan aku ya awalnya masuk live baru kan aku ambil dengan beliau. Nah, kayaknya pas waktu kita nyolok ini tuh biasanya ada muncul bang pilihan headphone atau mic in biasanya
headphone settingan. Kalau headphone kan berarti ada suara, ada jual masukan, ada mic. Biasa headphone itu sini. Bisa settingan. Biasanya sini ada pilihan gitu. Jadi itu enggak cuman mikrofon dari bawaan. Mic khusus dari pas aku colok ke laptop yang lain. Baik harapan berupa akal, baik harapan berupa lain-lainnya. Wala takluk lahum syai'an, jangan tinggalkan sesuatu juga karena mereka, karena manusia. Wala nu'ti lahum syai'an, jangan kita menuntut sesuatu Bisa tapi dipakai alat lagi. Biasanya yang kalau wala laptop naqsyid dari mixer nih kan. dan jangan membuka sesuatu yang kata manusia. Iya, dari speaker itu kan. Berikutnya, wa'anil Al-Husaini berkata, aqallu sirri istiwa'u sirri wa alaniyah. Tentang masalah ikhlasnya. Nah, kebenaran, ketulusan dalam hati dan jiwa, niat dan ikhlas itu yaitu kesamaan, sama definisinya antara kesenian ataupun antara di hadapan orang banyak. Cuman rumahku bisa nanya sama beliau, beliau kan kamu bisa PPG apa? Wa an Anas Mungkin bisa. al-Hasib rahimahullahu ta'ala qala, Jadi dapat headphone dia dapat dulu pasti kan. Biasanya kan kita beli mic in itu. Jadi aku beli tadi kan aku pikir bisa pakai kabarnya nih. Nah ini kan ada dua headphone, mikrofon kan. Headphone pas aku cek deh. meskipun dia keluar dari apa yang diharapkan dari hatinya, keinginannya ini, tapi kemudian hasilnya beda. Ini tapi hasilnya beda. Keinginan kita misalnya, ingin jadi ini, tapi bukan ini. Kemudian dia tidak peduli meskipun dia keluar dari apa yang diinginkan oleh hatinya, ditambah oleh hatinya. Kemudian kalau yang beliau dalam figur lagi min ajli sholati qalbihi. Karena mengapa? Karena itu semua untuk kebaikan hatinya. Maka kita bebas. Siapapun yang jadi pemimpin negara kita bebas terima saja. Ingat Allah mengatakan tadi wajibul mulk. Allah lah kekuasaan. Allah lah yang kemudian muktil mulka liman yasha. Allah berikan kekuasaan bagi yang dia kehendaki. Maka bercampur, bukan harus berhenti. Koneksinya lah bagus. Mari aku modem terus. Karena kalau yang berkuasa pasti dia akan merasa kekuasaan. Stabil. Biasanya pakai XL. Terus Bila Allah yang campur, ya soalnya stabil lah. Bisa lihat. yang dicampur itu punya sakit. Ada yang demam. Air dan tapi kartu biasa. Ada SDM. Walaupun lebih sakit. Pakai ini Telkomsel. Kan bagus. Bagus ini stabil lah. Biasanya kan dia naik turun ya. Kalau XL. Nah, kemudian wala yuhibbu al-ilah an-nas ala mazaqil birri min husni amalihim. Dan ini susah lagi. Jadi memang setelah saya baca-baca ya, setelah saya mengolah ini memang daging di sini. Jadi kita bisa
bagian kita. Nah, perbuatan baik kita ini kita mulai agar mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan orang lain bahwa kita orang baik. Ya. Pertama sulit bagi kita untuk menyembunyikannya. Sulit menyembunyikannya. Karena mengapa? Nah, kita ini belum bisa untuk menjiwai keikhlasan ini. Gimana misalnya ketika kita puasa sunnah di luar ada? Ketika puasa sunnah di luar ada, semua sebenarnya pecah dia. Dan orang makan siang, Pak yang makan siang, kita puasa ini itu sebagai makan.
ketika kita bisa menyembunyikan amalan-amalan yang mungkin dengan kita sembunyikan dengan ikhlas, atau keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan kita yang masih dalam batas kewajaran seorang manusia dinilai orang lain, kita biasa kita masalah itu ikhlas saja. Ya, betapa sulit kita untuk kemudian kadang-kadang ketika orang tahu kita tahu karena keluar rumah misalnya ada hadis semuanya tidak ada tasdaqi pasna masyita. Kalau kau tidak malu maka kau buat sesuka hatimu, bukan maksudnya hendak ibu malu lagi hendak kau lah, itu maksudnya. Maksud di sini kita bahas dalam salah hadis bahwa itu dalam batas sesuatu hal yang sifatnya kewajaran, yang mubah, yang diperbolehkan. Misalnya Pak Haji megang telepon, Pak lagi malam, itu menyusun, Pak malam telepon, boleh nggak? Mubah nggak megang telepon? Boleh nggak? Boleh, nggak boleh. Ya, kalau tidak malu, mudah malu. Atau misalnya, kalau misalnya Pak Haji pakai celana pendek, itu tidak malu, tidak tahu berarti aurat laki-laki.
Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan benar, dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberimu cermin, ya, yang dimana tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibi dunya wal akhirah, yang mana, ya, kemudian engkau melihat segala sesuatu yang merupakan keajaiban dari dunia dan akhirat. Mungkin yang selama ini kita tidak memahami hakikat kebenaran dari keikhlasan, hakikat dari ketulusan, tapi dengan keikhlasan maka Allah Subhanahu wa taala wasohir kita, mata hati kita, mata hati kita untuk kemudian menerima hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita. Nah, mengapa? Karena berlarut-larut kita dalam penyesalan, berlama-lama kita dalam kemudian meratapi takdir Allah Subhanahu wa taala, akan kemudian menurunkan semangat, akan menurunkan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa aqawim as-salaf fi hadza katsira, dan perkataan para salafus saleh dalam ini kata beliau banyak, wa asyadda ila hadhihi al-ahrufi minha, dan kata beliau, ya, saya hanya menyinggung sebagian kecil saja tentang ikhlas, ya, untuk mengingatkan kita semua bahwa memang ternyata ini perlu dipelajari. Ini diawali dengan ini agar nanti ketika kita naik kepada tahapan dan level berikutnya, kita sudah siap dengan penerimaan dari pengajaran-pengajaran yang beliau tuliskan dalam kitab ini. Wa qad zakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awal syarhul muhadzab. Beliau katakan bahwa menyebutkan sejumlah pendapat para ulama yang dijelaskan di awal kitab Syarhul Muhadzab, dan beliau tambahkan adab-adab orang alim pengajar dan orang yang belajar, orang yang faqih pengajar fikih, dan orang yang belajar fikih, yang diperlukan bagi mereka pada yastaqi an-nusalihun wallahu a'lam. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang faslul san, bagian berikutnya. Fil i'radi an i'radi dunia, bahwa seorang pengajar atau pengajar, yang bagi Allah yang sudah ini tawassulan ila aqdin min a'radi dunia min malin. Ini dulu. Hendaknya seseorang yang mengajar tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dia miliki, dengan pengajaran yang dia berikan, ya, untuk mencapai kesenangan dunia. Kan, bukan kebutuhan dan kesenangan. Yang mana pegawai tidak ada duit kan? Pegawai tidak ada duit kan? Kalau di dunia, pokoknya ada nominal. Apa itu? Alam dunia itu kata beliau, mimmalin, berupa harta, au riyasah, ketenaran, au irtifai ala aqranihi. Nah, ini lebih cocok. Ini menerjemahkannya adalah, ya, dia merasa di atas orang-orang yang selektif dengan dirinya. Konten itu besar. Konten itu akron itu banyak rasa. Jadi misalnya menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustaz, menjadi seorang guru, dan ini membutuhkan keikhlasan yang banyak. Keikhlasan yang banyak. Apalagi masih di awal-awal perintisan, kita banyak sekali membutuhkan keikhlasan. Ini yang menentukannya maju atau tidak ke depan. Nah, mungkin
Nah, di antara mereka ini kadang-kadang bersaing bahwa santri saya yang paling banyak. Oh, santri saya yang kemudian paling cepat penerimaan siswanya. Ya, karena dia sendiri semasa satu satu tingkatan ya, satu tingkatan. Nah, di sini ini yang dimaksud tadi teori dunia. Jadi kalau sudah pada level seperti ini, nah, seorang murid, ya, seorang pimpinan pesantren, maka nanti akan dibilang nilai-nilai yang seharusnya bisa dibentuk dalam sebuah pendidikan. Kita kan belajar tentang masalah di amal Quran, pesantren atau Quran. Visi-visinya untuk memperbanyak siswa tanpa memperhatikan kualitasnya. Untuk apa? Agar nantinya sama jadi mereka merasa bangga dengan kemudian apa yang mereka bisa hasilkan. Nah, ini maksudnya ya. Pakai bifo ala akron ini yang persaingan yang selevel, yang sekolah, yang semasa dengan mereka. Awasannya tindakan. Dan juga karena kemudian di sisi manusia, awsal fi wujuhin nas ilaih, atau agar manusia itu sok itu menoleh. Pokoknya kamu ini nak belajar belajar ilmu kamu. Aku ini nak belajar ilmu Quran, ilmu qiraat, ilmu apa saja. Sehingga aku ahli. Sehingga kalau orang nak bertanya tentang masalah spesialisasi itu pasti tanya aku. Orang lain misalnya bertanya orang lain itu rendah ilmu aku tak sampai sana. Aku nak berusaha jauh ini. Ini dia surfitas agar dipandang oleh orang lain. Wujuhin nas. Auna juga dan yang semisal seperti itu. Nah, ini bagian dari teori dunia. Kalau kita gereja juga, karena gereja bagian dari apa? Visi-visi kita sebagai manusia. Dari lima atau dalam antara dan ya, kita bekerja dalam Islam. Kita bekerja adalah sebagai sarana. Nah, kemudian wala yasilu al-muqribu iqra'ahu bitama'in fi rifqin. Hendaklah seorang guru mengajar, lagi dia mengajar Al-Quran, tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu yang dibutuhkan dari murid-muridnya. Ya. Sawa'un kana alifun malan, alifun ini dijelaskan oleh beliau, ya. Namanya harapan-harapan tadi, aku berupa harta, ya. Al-hikmah atau pelayanan. Memiliki, kalau Anda mau tahu, memiliki sebuah kebanggaan sendiri kalau menjadi seorang murid pesantren punya santri yang gampang disuruh-suruh. Nama aku, belum, antar anak ustaz, belum jaga ustaz, ngasih orang ustaz, itu bangga sebagai seorang ustaz. Tapi kalau kita lihat dalam kitab beliau yang disebutkan, bahkan para ulama dan dahulu, ya, mereka itu enggan untuk minta bawakan barang-barang yang untuk mengajar, takut terjerumus kepada itu. Itu sampai jauh, masih jauh itu. Kita kan kita dengar dulu, kita kan tidak tahu kan. Apalagi bawaan-bawaan kita kan tahu. Karena memang sudah tugasnya menggawai dia. Nah, tapi kalau di dunia
Itulah yang dibutuhkan dengan yang disebut dengan tajdid dunia, perbarui niat. Setiap kali kita ngerasa, kalau kita nggak tahu asal-asalnya, asal kita dia lagi apa nggak tahu kan? Mungkin kita nggak tahu dalam hati ini kalau kita asal, masih kita lagi buka, kita nggak tahu kita sedang riak atau sedang ikhlas. Makanya kita sudah tahu. Jadi kalau kita merasa ada ikhlas, maka perbarui niat lagi. Ketika ikhlas ini bisa menunjukkan aja pada semua orang, pada ustaz melimpah pada ikhlasnya. Jadi ikhlas itu melimpah saya. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita agar terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang menghancurkan amal-amal kita. Jadi pertama kita identifikasi, ya, apa namanya, amal-amal kita itu kita sudah ikhlas atau belum. Jikalau kita sudah mulai tidak ikhlas, maka tadi itu perbaiki niat kita. Kalau udah muncul lagi, melenceng tidak ikhlas lagi, perbaiki. Ya, diperbarui lagi, diperbarui lagi. Ya. Oke, yang lain? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan. Banyak ada tandain. Oh, masih ikhlas lagi. Nama ikhlasnya ya. Nanti selama ini ikhlas ya. Cukup ya? Ya, saya rasa cukup karena diamnya kita setuju. Baik, kalau sudah cukup